Halo, selamat datang di Inspired by Glow, inspire you to be the best version of you. Oke, kita akan bahas tentang tokoh-tokoh inspirasi. Nanti saya akan buat playlist khusus tentang tokoh-tokoh inspirasi, orang-orang yang menginspirasi saya, yang saya juga sangat berharap bisa menginspirasi kamu juga. Untuk tokoh yang kali ini kita akan bicarakan adalah seorang anak muda yang memilih untuk bahagia pada saat dia sedang mengidap suatu penyakit yang langka. Anak muda ini dia jadi pembicara di salah satu TED Talk, dan saya sangat tertarik karena dia ditonton sama 36 juta orang. Judulnya My Philosophy for a Happy Life. Pasti ini sangat menginspirasi, dan waktu saya nonton saya sangat terinspirasi. Anak muda ini namanya Samson Gordon Burns atau biasa dipanggil Sam Burns. Lahir tanggal 23 Oktober 1996 dari pasangan Scott Burns dan Leslie Gordon. Pada usia dia 22 bulan, dia didiagnosa dokter kena penyakit yang namanya progeria, satu penyakit langka, penyakit genetik langka. Ini penyakit ini seperti semacam penuaan dini. Jadi kayak dia mengalami masalah kardiovaskular, dia mengalami degenerasi otot, terus kehilangan lemak tubuh, dan semua hal-hal yang biasanya terjadi pada orang-orang yang lanjut usia. Nah, dokter memvonis Sam hanya bisa bertahan hidup sampai umur 13 tahun aja. Yang luar biasa, pada saat Sam berbicara di TED Talk ini, dia bilang begini, kehidupan saya sangat bahagia. Dia share 3 filosofi dalam hidupnya. Saya akan ceritakan satu persatu karena ini sangat menginspirasi saya, dan saya berharap juga ini bisa menginspirasi kamu. Filosofi yang pertama yang dikatakan Sam adalah be okay with what you ultimately cannot do, because there is so much you can do. Kalau ada hal-hal yang kamu nggak bisa lakukan, it's okay, nggak apa-apa. Fokus aja pada hal-hal yang bisa kamu lakukan. Sam kasih contoh, Sam bilang gini, saya kepingin banget untuk bisa main di marching band di sekolahnya. Si Sam dia berusaha latihan, tapi dia nggak bisa bawa drum yang begitu besar. Akhirnya dia cari cara gimana supaya dia bisa tetap ikut marching band di sekolahnya. Dia bikin drum yang ringan, yang kecil, tapi bisa tetap dia mainin, dan dia bawa sendiri. Dan dia berhasil ikut marching band ini. Dia acara dari awal sampai selesai. Bagus banget deh. Sam aja yang punya penyakit langka yang seperti ini bisa melakukan itu. Bagaimana dengan kita yang dianugerahkan Tuhan dengan kesehatan, dengan kondisi yang normal? Kita bisa sebetulnya memaksimalkan potensi kita, tapi kita cenderung untuk malas-malesan dan hanya fokus pada apa yang tidak kita punya. Kita mesti lihat orang-orang seperti Sam ini. Mereka berusaha banget untuk bisa memaksimalkan potensinya dia. Kita mestinya malu kalau kita nggak bisa memaksimalkan potensi kita seperti apa yang dilakukan Sam. Dia benar-benar fokus pada apa yang dia punya. Kita juga harus bisa fokus pada apa yang kita punya, dan kita kembangkan sampai kita bisa jadi benar-benar yang terbaik dari diri kita. Filosofi Sam yang kedua adalah surround yourself with people you want to be around. Sam memilih untuk ada di lingkungan yang support dia, keluarga yang mengasihi dia, teman-teman yang tidak membuli dia tapi justru memberikan dia support. Bagaimana dengan kita? Dengan lingkungan seperti apa kita bergaul? Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan menentukan masa depan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nggak mau maju, yang cuma mau males-malesan, nongkrong-nongkrong aja, menikmati hidup dengan cara yang salah, kita juga nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita memilih untuk bisa ada di lingkungan yang support kita, yang mendukung kita, lingkungan orang-orang yang punya masa depan, yang akan mendukung kita untuk kita mau maju, kita pasti akan maju. Sesulit apapun keadaan kita saat ini, justru kita akan termotivasi karena kita lihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang benar menjalani hidup mereka. Jadi seperti Sam, kita harus juga bisa punya lingkungan yang mendukung kita supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Filosofi Sam yang ketiga adalah keep moving forward. Sam selalu berusaha untuk membuat hidupnya lebih bermakna. Dia bilang dia selalu menantikan hal-hal yang menyenangkan terjadi dalam hidupnya.
Ya hal-hal itu nggak harus sesuatu yang besar, hal-hal kecil aja udah bisa bikin dia bahagia. Kayak misalnya dia bilang dia menunggu ada komik baru yang keluar, terus dia seneng kalau bisa jalan-jalan sama teman-temannya, atau mungkin makan malam sama keluarga, liburan sama keluarga, itu dia udah happy banget. Nah, semua ini membuat saya memiliki harapan untuk masa depannya. Walaupun dia tahu bahwa dokter memvonis dia hidup hanya sampai dengan usia 13 tahun. Tapi dia nggak kasihan sama dirinya sendiri, dia nggak putus asa, dia tetap punya cita-cita yang besar. Dia tetap punya cita-cita untuk jadi penemu, untuk jadi scientist. Dia bilang, no matter what I choose to become, I can change the world. Dia punya tujuan hidup yang jelas. Apapun yang saya pilih, saya bisa mengubah dunia ini, dia bilang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya puas dengan hidup kita yang gini-gini aja? Apa kita berusaha untuk jadi versi yang terbaik dari diri kita selama kita masih dikasih kesempatan hidup? Sam akhirnya meninggal di usia 17 tahun. 4 tahun lebih lama daripada yang divoniskan dokter dalam hidupnya. Dokter bilang 13, tapi dia akhirnya hidup sampai 17 tahun. Dan Sam betul-betul memaksimalkan setiap potensi dalam hidupnya. Dia memberikan yang terbaik, dan dia bisa jadi dampak yang luar biasa bagi dunia. 36 juta orang yang nonton video dia pasti terinspirasi. Walaupun cuma sebentar waktu hidup Sam, tapi Sam bisa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk dunia ini. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi saya tanya, apakah kita mau untuk hidup sungguh-sungguh? Apakah kita mau jadi versi terbaik dari diri kita? Yuk kita berusaha yuk. Mau ya kita sama-sama berubah, makin hari makin baik, sampai kita jadi versi terbaik dari diri kita.